kegiatan konseling kelompok. Ya, pada konseling kelompok ini kita akan bahas satu permasalahan yang akan kita selesaikan bersama-sama. Dan dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Ibu sebagai konselor harus menjaga kerahasiaan selama masalah yang kita hadapi yang kita akan bahas pada siang hari ini, dan kalian juga sebagai konseling harus menjaga kerahasiaan selama teman. Asas selanjutnya yaitu keterbukaan dan kesukarelaan, di mana kalian mengutarakan masalah secara terbuka dan sukarela. Iswan, Iis, itu matematika. Iswan, itu mah. Itu Apa aja? tafsir. Selanjutnya, Iswan, Tinggi. itu Fikih. selanjutnya, Iswan, Putri. itu itu. Apa Putri sukanya apa Putri? IPS. Nah, IPS. Dari perkenalan tadi coba siapa namanya? Hikmah. Dia suka apa tadi? Nah, kalau Anggi, Iis suka apa tadi? Matematika. Ya, berarti di sini kalian sudah mulai akrab ya. Ya, jadi di sini teman-teman kita akan membahas satu permasalahan. Tapi kita di sini tidak akan menyelesaikan seluruhannya. Jadi hanya beberapa tema saja yang kita ambil. Putri, apa yang dikeluhkan kira-kira? Sulitnya menggunakan bahasa asing. Menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau Anggi, Malas belajar bahasa asing. kalau Noah, Susahnya bahasa asing. Ais, Suka, tapi untuk mengaplikasikan Masih susah. susah. ya dari sini kan rata-rata temanya yaitu bahasa asing kan. Berarti menurut kalian apa sih pentingnya belajar bahasa asing itu? Ya, agar keluar negeri bisa berbahasa itu ya. Ya, itu kalau Inggris ya. Kalau Anggi, menurut kamu bahasa Arab itu pentingnya apa buat sehari-hari? Kalau buat sehari-hari ya kayak kita menghafal gitu kan. Kita tahu bahasa Arab, kita mudah hafalnya. Mungkin ada potongan-potongan kata yang kita tahu artinya. Menghafal apa? Menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran ya. Mereka kan berarti temanya pondok gitu ya. Kalau Putri, menurut kamu apa pentingnya belajar bahasa itu secara umum? Dua-duanya, kalau belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris itu juga mempermudahkan kita untuk kita jika keluar atau enggak dengan bertemu dengan orang asing. Kan juga sekarang pelajaran itu banyak yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi kita dapat lebih mempermudah kita dalam pembelajaran. Berarti di sini intinya bahasa asing itu sangat penting bagi kehidupan kita kan. Intinya yaitu buat memudahkan komunikasi ya, kita nanti terjun misalnya ke luar negeri ke waktu umroh gitu kan, berarti pakai bahasa Arab. Kalau ke Amerika atau mana bahasa asing, bahasa Inggris ya. Di sini menurut kalian kesulitannya itu apa sih menggunakan pengaplikasian bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari? Coba Noah, apa menurut nanti susahnya tuh di mana gitu? Mungkin cara pengucapannya ya, pengucapannya agak sulit gitu ya. Pengucapan itu bahasa Inggris ya, karena apa tuh Prancis ini ya. Kalau Iis susahnya gimana? Apa ya? Semuanya susah. Mau Juga pengucapannya. bahasa Arab juga kan kita harus tahu ininya apa? Susunan katanya Terus artinya juga banyak. Harus banyak punya kosakata kan kalau misalnya. Ya, kalian kan di sini semuanya anak pondokan ya, berarti berkecimpung dalam dunia bahasa. Jadi pengalaman apa sih yang bisa kalian bagi sesama teman-teman itu tentang berbahasa gitu, atau pernah dihukum kah atau kesulitan dalam berbahasa gitu? Kalau Putri gimana itu? Kalau saya itu yang udah pernah saya rasakan itu dulu waktu di pondok pernah gara-gara kesusahan dalam berbahasa, dan juga temannya itu kita mau pakai bahasa juga temannya itu nggak pakai bahasa, jadinya tuh dalam itunya tuh agak sulit ya gitu. Juga pernah misalnya kita lagi ke
ke tempat lain, misalnya ke luar negeri atau kemana, dalam pengucapan bahasa itu misalnya mau beli ini, karena kita nggak tahu bahasanya, jadi ini nunjuk pakai isyarat jadinya, karena nggak tahu kan pakai bahasa bahasanya gimana, jadi pakai bahasa isyarat. Juga orangnya yang menanggapi, orang luarnya itu harus bisa menanggapi apa yang kita ituin. Kalau enggak ya pakai Google Translate atau apa, biasanya gitu kalau nggak terlalu pandai dalam bahasa. Ya mungkin Anggi bisa dibagi pengalamannya gimana? Kalau saya sih kayak misalnya ujian gitu. Kan ujian tuh soalnya pakai bahasa Arab. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kita nggak tahu tuh, jadi kita tuh nggak sampai maksudnya itu soalnya apa gitu. Mungkin kita tahu jawabannya, tapi soalnya kita tuh nggak ngerti soalnya itu apa. Jadi kan kita susah. Ya, sulit memahami ya karena temannya berbahasa. Kalau Is gimana pendapatnya? Kalau aku dulu waktu di pondok ini pas masuk kantor, nah kantor itu kan ada ustadz sama ustadznya itu. Jadi ditanya sama ustadznya itu pakai bahasa Arab, ngerti juga tuh sama kayak Andi kalau ujian kan ngerti apa kata ustadz itu, tapi bicaranya itu susah, menjawab pertanyaan dari ustadz itu susah gitu. Sebenarnya tahu maksudnya bisa apa tapi mengucapkannya agak sulit. Iya. Ya kalau Nuha sendiri gimana? Hampir sama sih kak, sama jawaban Sama kayak kayak gitu. ya gimana ya, kadang kalau untuk ujian ya kadang nggak paham juga maksudnya itu apa gitu, ya itulah kak. Jadi di sini kesulitan menggunakan ya. Kan tapi kalau di pondok itu pasti selalu dikasih vocab gitu kan, kasih produk, kasih apa tuh kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris. Berarti yang sulit di sini tuh mengaplikasikannya ya. Terkadang tergantung teman bicara kita. Kadang kita berbahasa, teman tidak. Jadi kita keikut mereka yang tidak berbahasa. Nah, kira-kira apa sih solusinya biar agar kita tuh sama-sama satu, teman-teman yang lain bisa menggunakan bahasa semua itu gimana? Apa solusinya menurut kalian nih? Ada yang tahu? Mungkin diadakan peraturan atau apa, maksudnya ada kesepakatan biar kita harus menggunakan bahasa, dan kalau misalnya yang sering menggunakan bahasa ada rewardnya, atau kalau misalnya yang jarang menggunakan bahasa ada punishment-nya atau apa gitu. Ya. Ada yang lain? Mana mungkin ada tambahan? Banyak. Sulit ya sebenarnya. Sebenarnya semua itu kalau menurut Ibu ya, semuanya itu tergantung pada masing-masing individu. Percuma juga kan kadang kan memang setiap pondokan tuh ada organisasinya yang selalu bagian bahasa yang selalu memberikan produk, memberikan kosakata, memberikan ini itu tentang bahasa. Tapi kalau tergantung individunya, kalau individunya sendiri, kita sendiri itu yang malas menggunakan, pasti akan sulit, pasti akan terasa berat mengaplikasikan bahasa tersebut. Coba dari kesadaran diri masing-masing, misalnya ini penting buatku, maksudnya buat kehidupan masa depan, buat ya misalnya yang menghafal Quran, bisa dengan bahasa tersebut kita bisa memahami isi Al-Quran. Jadi dengan mudah kita menghafal Quran tuh kita lihat artinya dulu kan, maksudnya jadi itu kan itu memudahkan kita. Itu berarti tergantung kesadaran diri, maksudnya kita mengaplikasinya dengan ikhlas, ya dibawa senang gitu, bukan dibawa beban. Maksudnya kan itu peraturan dari pondok, wajib berbahasa. Kita kayak kok ada berbahasa sih kan, jadi kayak ngeluh gitu ya, jadi kayak berat. Coba kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan ini udah ya buat menambah ilmu pengetahuan pada kita, insya Allah kan terasa ringan gitu ya. Jadi intinya itu tergantung kesadaran masing-masing gitu. Ya mungkin hanya mungkin yang lainnya bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita cukupkan dulu pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi ya minggu depan pada hari Senin jam 8 sampai jam 9 ya insyaallah. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Ya mungkin Putri bisa dipimpin. Baiklah, yang menutup agenda kita pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Ibu cukupkan pada kalinya ya. Semoga kedepannya sudah ada perkembangan baik dari kalian, cerita kalian. Mungkin hanya ini saja. Ibu mohon maaf apa ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.